kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Politik yang beranggotakan Sesi Bayuni Aprilia, Nabila Aulia, Revo, serta Wuri Aprilianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang film Stifler. Sejak Januari di awal Oktober 2015, mereka, para petambang batu bara, tiba di Kalimantan atau Borneo. Beberapa petani di Samarinda atau Kalimantan Timur selama 20 tahun hidup bertetangga dengan petambang batu bara. Petambang batu bara yang dilakukan di Kalimantan tak merusak kehidupan warga yang telah menetap di sana dari saat mereka transmigrasi ke Kalimantan. Petani yang awalnya memiliki lahan sawah yang sangat luas hingga bisa menghasilkan berton-ton padi saat panen, kini tidaklah sebanyak yang didapatkan seperti dulu. Dengan adanya tambang yang tidak jauh atau yang bisa disebut bersebelahan dengan lahan sawah menyebabkan dampak buruk. Para warga melakukan aksi untuk membela hak mereka. Akan tetapi, tanggapan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Banyak para warga yang memilih pergi dari wilayah dekat pertambangan karena mereka tidak dapat mengharapkan kesejahteraan seperti dulu lagi. Bahkan lubang bekas tambang yang digali tidak ditutup kembali. Dampaknya banyak warga yang tenggelam di lubang bekas tambang. Tidak sedikit warga yang melaporkan perihal tersebut kepada pemerintah. Akan tetapi, pemerintah daerah menganggap hal tersebut adalah nasib setiap orang. Sudah pernah ditutup dan ditulis larangan menggunakan seng bekas di dekat lubang bekas tambang oleh pemerintah daerah, tapi tidak ada inisiatif dari mereka untuk menutup lubang tersebut. Batu bara yang dihasilkan oleh pertambangan digunakan untuk keperluan PLTU dan beberapa juga diekspor keluar. Batu bara yang diangkut lewat jalur laut menggunakan kapal juga tidak luput dari merusak lingkungan, seperti di Pulau Kalimun, Jawa, di Jawa Tengah, yang menjadi jalur lalu lalang tongkang-tongkang yang membawa batu bara. Pada saat mereka singgah ke Pulauan Karimun Jawa, jangkar kapal dapat merusak terumbu karang yang ada di pulau tersebut. Para nelayan yang ada di pulau tersebut tidak dapat mencegahnya, karena tidak tahu harus melaporkan kepada siapa akan hal tersebut. Hasil tangkap nelayan juga menurun sebab batu bara yang jatuh-jatuh ke laut juga menyebabkan kerusakan akan laut. PLTU yang dibangun di Batang, Jawa Tengah yang berlokasi di pinggir pantai Ujung Negoro direncanakan sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTU terbesar tersebut tidaklah berjalan dengan mulus karena adanya penolakan dari warga sekitar. Akan tetapi, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa semua hambatan yang terjadi diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. PLTU yang berkapasitas 2000 MW dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU membutuhkan 600.000 ton batu bara atau rata-rata hingga 2 hingga 3 tongkang per hari. Pencemaran dan terganggunya habitat di perairan akibat kesibukan PLTU jika kelak sudah beroperasi. Selain di Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan terakhir tongkang batubara yakni pesisir utara Bali. Batubara tersebut dibongkar di salah satu PLTU di Jelukang Bawang, Kabupaten Buleleng, dengan kapasitas 400 MW yang membutuhkan satu tongkang batubara per hari. PLTU juga membangun dengan kapasitas yang lebih besar, yakni 660 MW. Akibat dari PLTU yang berada di sekitar pesisir pantai ini menyebabkan hasil tangkap nelayan yang berkurang, bahkan hasil panen kelapa yang menurun drastis. Asap yang disebabkan oleh PLTU dapat menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan, hingga paru-paru, bahkan kerusakan otak. Korban yang meninggal akibat terpapar polusi batubara dalam sehari bisa sampai 17 orang. Di film tersebut, di mana gunung yang menjadi sumber air masyarakat untuk bertani ataupun untuk kebutuhan sehari-hari malah berkurang karena
adanya aktivitas dari perusahaan tambang batubara. Dari situ kita mengetahui adanya keserakahan kekuasaan politik para kapitalis yang merenggut hak-hak rakyat kecil, yang mana seperti kita ketahui bahwasannya gunung tersebut ataupun lahan yang mereka miliki menjadi sumber pangan dan papan untuk mereka berkebun. Akan tetapi yang awalnya mereka memiliki lahan yang luas malah dikeruk habis-habisan oleh perusahaan dengan alasan untuk kepentingan perusahaan atau dalih pembangunan, sehingga lahan mereka menjadi sempit dan semakin sedikit. Sumber daya alam merupakan aspek ekonomi. Selain sumber daya alam yang dirampas pemerintah ataupun perusahaan di desa itu, sumber daya manusia pun yang menjadi imbasnya. Banyak anak-anak kecil yang menjadi korban akibat bekas galian tambang batubara. Mereka tewas tenggelam ataupun tertimbun di bekas galian tersebut. Para orang tua anak yang menjadi korban kecewa terhadap reaksi pemerintah yang menganggap bahwa itu hanyalah kemalangan biasa. Seharusnya menurut aturan, lubang-lubang itu ditimbun kembali ataupun direklamasi. Pemerintah juga sudah menyuruh perusahaan untuk mereklamasi bekas tambang galian mereka. Tidak dapat dipungkiri adanya korupsi uang jaminan sehingga reklamasi tidak terlaksanakan. Gerakan dan aksi dan juga protes sudah dilakukan oleh rakyat tersebut untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap apa yang mereka rasakan. Tetapi seperti biasanya, pemerintah hanya tutup telinga dan seolah menganggap itu adalah hal biasa. Dari situ kita mengetahui bahwa elit politik dan para kapitalis tidak bertanggung jawab akan apa yang mereka buat. Apapun akan segera dihalalkan untuk mencapai tujuan mereka. Yang saya lihat jelas di sini adalah terdapat pihak kapitalis, yaitu para pemilik tambang dan pemilik kekuasaan. Dapat kita lihat bagaimana seorang kapitalis merenggut kesejahteraan rakyat kecil, terutama yang ada di lokasi tambang dan di sekitar PLTU. Mereka yang tadinya aman, damai, dan dapat menafkahi keluarganya, terpaksa harus angkat kaki dari tempat tinggal mereka sendiri, karena wilayah mereka telah dikuasai oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan uang. Ada yang mengungsi karena dampaknya buruk bagi kehidupan mereka, dan ada yang mengungsi sebab tempat mereka dibeli tapi tidak dibayar sesuai dengan yang diinginkan. Akibat dari bekas atau lubang dari tambang batu bara tersebut menyebabkan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit, yang malangnya harus dialami oleh masyarakat di sekitarnya.
Tapi apa tanggapan pemerintah mengenai hal itu? Mereka bilang itu cuma soal nasib dan takdir seseorang. Bayangkan, nyawa seseorang yang hilang dianggap sepele bagi mereka. Seolah-olah mereka tidak peduli dan hanya mementingkan keuntungan pribadi, bagaikan lelucon. Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di daerah PLTU merasakan dampak buruknya juga, seperti polusi yang membuat mereka sakit secara massal. Tanpa disadari, dalang dibalik kejadian ini semua adalah para elit politik yang sekarang menjabat di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia bukannya tidak peduli, tapi mereka yang tinggal di kota hanya menikmati hasil berupa listrik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rakyat kecil yang tinggal di daerah pedesaan. Secara tidak langsung, sebagian masyarakat Indonesia artinya menganut kapitalis juga. Dan apa solusi untuk permasalahan ini? Jawabannya tidak ada untuk sekarang. Karena dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Dan tentunya selagi ada kekuasaan dan uang, maka sulit untuk mengatasinya.